Ini satu teguran dari Allah. Ingat, bukan kerjaan kamu yang ngasih kamu rizki, tapi Allah yang kasih kamu rizki. Apakah bisa dikaitkan hal itu atau bagaimana Ustaz? Oh, tentunya karena kita sebagai muslim tentu pandai mensikapi, ya. Harus pandai mensikapi. Ya, benar. Jadi begini, banyak manusia itu lupa dengan siapakah yang memiliki daripada rezeki. Siapa penabur rizki itu. Sehingga dengan adanya pemikiran seperti itu, orang-orang yang sangat awam sekali, dengan tidak bekerja, dengan tidak beraktivitas, dengan meninggalkan kantor, dan sebagainya, mereka mengatakan, saya makan apa saya? Itu kalimat yang sangat rendah, ya. Kita tidak boleh mengajukan seperti itu, tetapi kita harus kembalikan semuanya kepada posisi yang tertinggi, posisi yang penuh dengan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali mereka ya di antara kita yang sangat mementingkan dirinya, pergi pagi, pulang sore, duhur, asar hilang. Sedangkan itu mencari nafkah. Wajib hukumnya mencari nafkah untuk keluarganya. Itu semua dia udah melupakan daripada hablun minallah. Hablum minasnya dia kerjakan, tapi hablum minallahnya mereka putuskan. Sedangkan hablum minallah dan hablum minas ini harus disambungkan, tidak bisa dipisahkan. Nah, kita harus pahami dengan betul-betul, ya, harus kita pahami dengan betul-betul bahwasanya dengan adanya COVID-19 ini, ya, jangan sampai kita mensikapi ini semua dengan adanya tersendat atau dengan adanya terhalangi aktivitas kita yang luar, kemudian kita memahami kita tidak bisa makan, kita nggak bisa, kita enggak. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala-galanya, tanpa Anda mencari pun Allah Subhanahu wa taala telah menjamin Anda. 4 bulan sebelum 4 bulan di kandungan Anda sudah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rizkinya termasuk salah satu, kemudian lagi keberuntungan dia atau kecelakaan atau keberuntungan, kemudian lagi qadarnya dia, mautnya, kematiannya, banyak hal tersebut. Jadi itu sudah ada tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana bentuk ikhtiar kita? Karena kita bukan orang Jabariyah, bukan orang Qadariyah. Kalau orang Jabariyah mengatakan semua perilaku kita ini adalah paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Qadariyah, semua perilaku, perbuatan itu adalah kemampuan kita. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah dengan bentuknya ikhtiar. Salah satu ikhtiar itu apa? Ikhtiar dalam pemikiran muslim yang sejati, salah satunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat-saat seperti ini kita sangat tertekan, artinya tidak bisa beraktivitas secara. Tapi begini Ustaz, kalau kita perhatikan ya, kalau kita bicara dalam kondisi perut kita kenyang, mungkin kita bisa mudah untuk mengutarakan macam-macam hal gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau kita lihat kondisi di luar, ya kondisi di luar sana, banyak yang putus dari kerjaannya, mereka tidak memiliki pendapatan gitu ya. Tetapi mereka dapat bantuan nih berupa makanan segala macam, mereka masih bisa makan. Mungkin itu oke-oke aja, untuk makan mereka tetap makan. Tapi pertanyaannya, mereka itu adalah pendatang. Mereka itu ngontrak dan mereka kudu bayar tuh kontrakan. Kalau doa-doa saja, kontrakannya kagak kebayar. Artinya selain tawakal ala Allah, dia berpasrah kepada Allah dengan berdoa. Di sisi lain kan dia juga harus berikhtiar tuh bagaimana caranya untuk kontrakan itu terbayar dan lain sebagainya. Mungkin ini juga yang bikin banyak orang di luar sana juga kewalahan akan kehidupannya dia gitu. Dia mau ibadah, mau mendekat sama Allah, tapi di sisi lain, ini kalau saya ibadah begini, ini gimana? Nggak kebayar nanti. Nah, menghadapi yang semacam ini kira-kira tuh gimana?